Percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian yang kedua, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan pesan yang ketiga, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan pertama Tuhan Yesus di atas padang gurun, di mana Dia dicobai iblis dengan mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus mengambil ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama di kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 3. Bunyinya, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat pencobaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita akan mengingat kembali kisah yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, di mana Adam dan Hawa mereka tidak setia, tidak taat kepada Allah, yaitu mereka mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sehingga umat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan melalui ayat yang telah Yesus ucapkan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, mengingatkan kita bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya hanya kepada pemeliharaan Allah, bukan kepada harta benda, bukan kepada kedudukan-kedudukan kita. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita memprioritaskan hidup kita hanya Tuhan dan utamakan kehidupan rohani dibanding dengan kehidupan jasmani. Kemudian yang kedua, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan di mana iblis menawarkan kuasa dunia ini kepada Yesus Kristus, tetapi bukan dengan gratis, melainkan dengan catatan Yesus harus menyembah iblis. Wow, iblis benar-benar kurang ajar ya, menyuruh Tuhan untuk menyembah Dia. Tetapi Tuhan Yesus melawan godaan iblis tersebut dengan mengutip ayat dari Perjanjian Lama di kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-13. Bunyinya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudara-saudari, dalam pencobaan yang kedua ini, pengikut Kristus banyak yang imannya jatuh oleh karena tergiur, oleh karena keinginan harta kekayaan, kedudukan, jabatan dengan jalan yang pintas. Orang rela menggadaikan iman, orang rela menyembah ilah-ilah lain hanya untuk memenuhi keinginan dan hasrat hatinya. Untuk itu kita harus ingat pesan Tuhan Yesus dalam menghadapi godaan iblis tersebut, yaitu engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke teman-teman, kita lanjut ke video pencobaan yang ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita di pencobaan yang ketiga, di mana Tuhan Yesus dibawa oleh iblis di atas bumbungan bait Allah. Kemudian iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan diri. Tetapi kita lihat respon Yesus dengan mengutip ayat firman Tuhan dari Perjanjian Lama kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 16, yaitu janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, melalui perkataan Tuhan Yesus ini, saudara-saudariku, di mana seringkali kita pengikut Kristus yang sudah dibaptis, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita seringkali menuntut hak istimewa, di mana kita sering berdoa, meminta ini, meminta itu,
banyak permohonan keinginan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Namun, kenyataannya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Seringkali orang mulai putus asa. Sebelumnya rajin berdoa, rajin ikut latihan kor, rajin membaca kitab suci, rajin ikut persekutuan. Oleh karena doa dan permohonannya tidak dijawab oleh Tuhan ataupun belum saatnya dijawab, akhirnya dia berputus asa dan menjauh daripada Tuhan. Tentu Tuhan tidak ingin hal seperti ini terjadi sama anak-anak yang dikasihinya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyaksikan video tersebut, di pasal yang ke-13, di mana iblis mulai mundur dan mencari waktu yang baik untuk datang mencoba Yesus kembali. Nah, apa yang terjadi sama Yesus, maka itu juga yang terjadi pada hidup kita pada zaman ini. Dan cara kita untuk melawan iblis, di antaranya satu, menggunakan senjata rohani, yaitu ayat-ayat firman Tuhan, seperti yang telah Yesus lakukan. Karena firman Tuhan diilhamkan, satu, untuk mengajar, dua, untuk menyatakan kesalahan, tiga, untuk memperbaiki kelakuan, empat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan itu tercatat dalam kitab surat Rasul Paulus 2 Timotius 3 ayat 16. Kemudian hikmah yang kedua yang kita ambil dari renungan Injil Lukas pasal 4 ayat 1-13 ini mengajarkan kita bahwa hidup kita harus mengikuti apa kehendak Roh Kudus, apa kata Roh Kudus yang Dia bisikan dari dalam hati kita. Jadi kita harus memiliki kepekaan mengikuti kehendak Roh Kudus, bukan mengikuti kehendak kita sendiri. Seperti yang telah Yesus alami, di mana pada saat Dia dibaptis di Sungai Yordan, kemudian Roh Kudus membawanya ke padang gurun dan di sanalah Dia dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus tetap taat dan setia kepada Roh Kudus, berbeda dengan Adam dan Hawa di Taman Eden yang tidak taat dan tidak setia. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita ingat pesan-pesan Tuhan melalui renungan bacaan hari ini. Yang pertama, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian yang kedua, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan pesan yang ketiga, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.